Ini adalah bangkai kapal kuno yang ditemukan di Belitung. Ada juga penemuan kapal kuno di Cirebon, Pulau Buaya, Intan, dan di Jawa. Pada zamannya, tiap kapal-kapal yang berasal dari berbagai belahan dunia termasuk India dan Arab ini tidak hanya mengangkut manusia, melainkan mengangkut muatan yang serupa, yaitu karya-karya keramik dari Cina. Kita mungkin sering digemborkan dengan berita-berita mengenai proyek raksasa Jalur Sutra yang dicanangkan oleh Tiongkok. Media membuatnya seakan-akan ini adalah hal yang baru dan bahkan terkesan mengancam. Padahal sejarah membuktikan bahwa Asia Tenggara, Cina, dan seluruh Timur Tengah selalu terhubung dalam ikatan perdagangan maritim. Hubungan inilah yang membawa perubahan besar-besaran dalam budaya, agama, serta kebijakan perdagangan. Bagaimana kita dapat mengetahui hal tersebut? Di bagian kedua ini, kita akan melanjutkan hasil dari kunjungan tim Hipotesa ke eksibisi ASEAN Museum di Universitas Indonesia untuk mencari tahu jejak globalisasi di era kuno, khususnya di Nusantara. Kami bertemu dengan Bapak Aminuddin, selaku Direktur ASEAN Museum dan Kepala Penelitian Bidang Seni di Asia. Jadi begini, sebelum abad Masehi itu sudah ada interaksi antara Nusantara itu dengan beberapa negara yang lain, termasuk India atau itu Cina. Karena kita tidak tahu persis kapan sih sebenarnya hubungan antara bangsa kita itu dengan bangsa-bangsa yang lain, ya, karena pada saat itu jalur pelayaran atau maritim itu adalah satu-satunya jalan yang ditempuh dalam peradaban masa itu. Makanya Selat Malaka adalah memegang peran sangat penting di dalam suatu komunikasi era globalisasi pada zaman itu. Terdapat sekitar 70.000 karya keramik yang ditemukan di bangkai kapal Belitung, 8.000 keramik di bangkai kapal Intan, dan di bangkai kapal Jawa terdapat lebih dari 100.000 karya keramik yang berasal dari Cina. Karena banyaknya komoditas keramik yang diperdagangkan, jalur perdagangan ini juga sering disebut sebagai jalur keramik atau Ceramics Road. Produk ini memang sangat diminati oleh masyarakat di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Dan sebagai gantinya, Indonesia juga mengekspor barang-barang seperti rempah-rempah, perhiasan, wewangian, dan bahan makanan ke Cina. Selain menjadi hadiah bagi penguasa di kerajaan-kerajaan di Indonesia dan simbol status, keramik dari Cina bahkan sempat menjadi alat tukar bagi berbagai kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Ekspor dari perdagangan keramik mulai meningkat pada abad ke-10. Dinasti Song memulai berbagai kebijakan ekonomi yang mempromosikan perdagangan dengan bangsa asing. Berbagai pusat-pusat perlabuhan untuk perdagangan pun dibuka dan pedagang-pedagang lain diajak untuk berdagang bersama Cina. Setelah Kekaisaran Song jatuh dan diganti oleh Yuan, kebijakan perdagangan bebas tetap dijalankan di Cina. Bahkan, Kaisar Yuan memberikan kekuasaan bagi penganut agama Islam dari Arab untuk mengatur perdagangan Tiongkok dengan Indonesia serta seluruh Asia Tenggara. Cina bukanlah satu-satunya bangsa kuno yang pernah berhubungan dengan Indonesia. Dari abad sebelum Masehi, pedagang dari India pun turut berdagang dengan Indonesia. Hubungan ini juga membawa budaya Sanskerta serta agama Hindu dan Buddha. Tidak seperti yang dikira banyak orang, Indonesia memang sudah berinteraksi dengan bangsa asing secara intens. Komunikasi itu zaman dahulu itu tidak seperti komunikasi zaman sekarang, tapi intensnya, keseringannya sangat sering sekali. Karena apa? Ada periode-periode atau masa-masa atau musim-musim di mana orang-orang asing itu datang ke pelabuhan di Nusantara, ya kan? Termasuk juga orang-orang kita Nusantara itu di pelabuhan orang asing sana, Persia, India atau Cina, kan? Sangat sering banget. Itu dikukuhkan ya melalui satu kerjasama secara formal oleh dua kerajaan yang bersangkutan, kerajaan Nusantara dengan kerajaan yang luar negeri yang bersangkutan sana, dengan adanya apa? Dengan adanya tukar barang atau kirim utusan-utusan. Itu ada
bentuk daripada cara berkomunikasi pada masa itu. Kota-kota di Indonesia pun mulai berkembang secara pesat. Menurut Ian Christie, perdagangan internasional ini membuat ibu kota dari Kerajaan Mataram berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur di daerah pesisir. Seiring berjalannya waktu, Jawa bahkan menjadi eksportir beras, cendana, lada hitam, garam, dan gula terbesar bagi Cina. Sementara itu, Jawa menjadi importir perhiasan dan karya-karya keramik dari Tiongkok yang melambangkan budaya konsumtif yang makin berkembang. Pengrajin keramik dan pakaian di Jawa pun mulai melakukan akulturasi dengan meniru teknik pengrajin-pengrajin dari India dan Cina. Dan dari situ, kita juga melihat bahwa banyak lagi akulturasi yang terjadi berkat hubungan ini. Sekarang ini tradisi untuk menyepi, ya kan itu menyepi. Kalau tradisi dalam satu Islam itu disebut zikir secara sembunyi-sembunyi, ya kan, yang tidak perlu diketahui banyak orang dan sebagainya. Dalam arti apa? Mencari jati diri. Kalau di Cina sana itu yoga, ya kan itu, ya kan. Kalau sini itu diarahkan ke zikir, ya itu. Kemudian bentuk-bentuk budaya yang lain, contoh selamatan, ya kan. Kalau orang meninggal dunia itu perlu diselamati, ya kan. Kenapa? Arwahnya dipercaya itu masih di rumah 3 hari, 7 hari nanti di mana? Itu bentuk pengaruh daripada budaya-budaya asing. Situ. Di dalam Islam sendiri yang murni nggak ada 40 harinya, ya kan nggak ada. Kalau Nabi Muhammad juga nggak pernah itu. Tapi bagaimana para wali songo itu meletakkan fondasi tentang masalah penyebaran Islam melalui akulturasi budaya, sehingga diterima, tidak langsung membabat alas dan membuang kepercayaan masyarakat lokal. Hindu masih dipakai. Ya kan itu, ya itu tadi diterima, tapi dengan cara yang Islami melalui tahbir. Budaya Indonesia itu seperti bangunan piramid, indah kalau dilihat, ya kan, terdiri dari beberapa batu bata berbagai macam ukuran, sampai itu meruncing ke atas, ya kan itu, batu bata ini budaya yang dicampur sehingga itu menjadi suatu bentuk itu piramid. Itulah budaya Indonesia. Nggak ada yang paling dominan budaya tertentu itu langsung murni, nggak ada campurannya, sangat susah. Beberapa kisah sejarah dari Cina juga menceritakan tentang peran orang Indonesia. Contohnya, bagaimana seorang Sriwijaya bernama Shi Nowei membangun lahan pemakaman di daerah Quanzhou untuk pedagang-pedagang asing yang tinggal di situ. Sejarah memang menyimpan banyak kisah-kisah yang menarik dan penting untuk dipelajari. Seperti yang Bung Karno pernah katakan, jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah memang menyimpan banyak kisah-kisah yang menarik dan patut untuk dipelajari. Sayangnya, banyak yang menganggap orang-orang Indonesia kurang memahami sejarahnya sendiri. Ya mungkin ada beberapa faktor. Pertama adalah faktor dukungan daripada instansi pemerintah. Perlu digalakkan pendidikan dalam masalah sejarah. Bukan hanya membaca dan hafalan sejarah itu. Tetapi adalah praktek berkunjung ke museum, meneliti itu di situs-situs arkeologi dan disebarkan, dieksplorkan tentang masalah sejarah pada masa itu, sehingga tahu relik ini memberikan suatu pesan dan pesan itu mengandung suatu makna dan makna itu mengandung suatu ajaran. Ya, untuk apa? Untuk masa depan, masa kini, masa mendatang dan lain sebagainya. Sehingga apa? Budaya kita itu memiliki identitas dari budaya-budaya sebelumnya. Sehingga apa? Pancasila itu benar-benar harus dipakai.